Shalom, selamat pagi. Sate pagi hari ini bertemakan hukum Snellius. Firman Tuhan terambil dari Matius pasal 7 ayat 1 sampai dengan 5. Jangan kamu menghakimi, supaya kamu tidak dihakimi. Hukum Snellius adalah rumus matematika yang menjelaskan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antara dua medium isotropik berbeda. Contohnya seperti udara dan gelas. Namun hukum ini diambil dari matematikawan Belanda yang bernama Wilbrod Snellius, yang merupakan salah satu penemu hukum ini. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum Descartes atau hukum pembiasan. Hukum Snellius dapat digunakan untuk menghitung sudut datang atau sudut bias, dan dalam eksperimen untuk menghitung indeks bias suatu bahan. Hukum ini juga dapat menjelaskan fenomena terbaliknya sebuah gambar tanda panah jika dilihat melalui sebuah gelas bening berisi air yang diletakkan pada jarak tertentu. Tanda panah dapat terbalik oleh karena cahaya yang melewati udara, gelas, air, dan keluar melalui bagian belakang gelas, membuat apapun yang ada di balik gelas tersebut menjadi terlihat bengkok, membesar, maupun terbalik. Terkadang di dalam kehidupan ini kita sering menilai orang lain hanya dari cara pandang kita sendiri atau kabar burung yang juga merupakan gosip. Contohnya, ketika melihat seorang muda yang tidak memberi tempat duduk kepada orang yang lebih tua di dalam angkutan umum, mungkin kita akan langsung berpikir betapa teganya orang tersebut. Namun, kita tidak tahu jika orang itu mungkin buta atau kakinya mengalami cedera sehingga dia tidak mampu berdiri lama. Atau ketika kita mendengar gosip buruk mengenai seseorang yang selama ini baik dan ramah di mata kita, namun karena gosip tersebut kini kita juga memandang rendah orang tersebut, walaupun sesungguhnya kita tidak tahu apa-apa dan hanya mendengar kabar saja. Hal ini sama dengan tanda panah yang berubah arah oleh karena pembiasan cahaya hukum Snellius. Jika kita memiliki kecenderungan untuk menghakimi orang lain seperti itu, kita harus berhenti sekarang dan bertobat. Sebelum kita memiliki bukti atau sebelum kita benar-benar mengetahui satu hal dari sumber yang terpercaya, kita tidak punya hak untuk menilai orang lain. Bahkan jika memang orang tersebut berbuat salah, kita tetap tidak boleh menggosipkan masalahnya itu kepada banyak orang, apalagi bertindak kasar, melecehkan, menjauhi atau membenci orang tersebut. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi satu sama lain. Lihatlah kepada diri sendiri, apakah kita sudah menghidupi kehidupan kita dengan maksimal dan sesuai kehendak Tuhan. Terkadang kita memiliki tabiat atau kebiasaan buruk yang sering mengakibatkan kerugian pada orang lain atau bahkan menyakiti hati sesama mereka. Sekarang waktunya kita berubah. Jangan pernah malu untuk bertanya pada orang-orang di sekitar kita kekurangan apa yang kita miliki.
sehingga kita dapat memperbaiki kepribadian kita. Hal ini jauh lebih baik dibandingkan menggosipkan orang lain atau menghakimi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, ampuni aku jika seringkali aku menilai orang lain berdasarkan sudut pandangku sendiri, sehingga lebih banyak salahnya dan merugikan orang itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Oh, dengan apa harus ku berikan padamu tanda terima kasih buat kasihmu kepada diriku. Nyanyian ribuan malaikat tak dapat meluluskannya. Segala yang ku miliki ku dapat darimu. Bagimu ya Tuhan segala pujian. Bagimu ya Tuhan buat kasih sayangmu. Dengan darahmu aku ditebus, dengan kuasamu ku ditinggikan. Bagimu ya Tuhan, sebab kasihmu besar. Oh, pakailah hidupku untuk memasyurkan